Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 November 2025. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Bersama kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur sebab tuntunan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Maka saat ini kami kembali ingin mengawali setiap aktivitas kami dengan kembali merenungkan sabda Tuhan. Karena kami ingin Tuhan yang terus ada bersama dengan kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, setiap kami menyiapkan hati dan diri kami untuk Tuhan ubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab setiap kami pada saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai manusia, kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya persoalan. Seringkali persoalan itu tidak hanya datang satu, tetapi kadang bisa bertumpuk sedemikian rupa yang membuat kita menjadi berat dalam menghadapi kehidupan. Seringkali harus kita akui, di dalam setiap pergumulan yang kita alami, kita masih sering fokus kepada masalahnya, sehingga kita menjadi tidak peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan di tengah pergumulan itu. Bahkan ketika pergumulan menguasai kehidupan kita, harus kita akui dengan jujur, terkadang dalam titik itu kita kemudian meragukan Tuhan. Pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan, mengapa Tuhan meninggalkan, mengapa Tuhan tidak menolong, seringkali kemudian muncul di dalam ruang pengakuan kita. Ketika pergumulan itu terus datang dan kita bergumul sedemikian rupa, dan kita tidak menemukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam pergumulan itu. Apakah memang Tuhan diam dan membiarkan kita, atau jangan-jangan kitalah yang kemudian salah memahami apa yang menjadi kehendaknya Tuhan? Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita kembali ingin merenungkan sabda Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18 yang berbunyi demikian. Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini." Nah saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini, Saul diceritakan sedang mengalami pergumulan berat. Sebagai seorang pemimpin dari bangsa Israel, ia begitu ketakutan, ia begitu bingung ketika mengetahui bahwa ada bangsa Filistin yang sedang menekan umat Israel. Dan kondisi inilah yang membuat seorang Saul kemudian bergumul. Dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan di dalam bagian ayat yang ke-6. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel 28 ayat ke-6. Tapi di sana dia tidak menemukan apa yang menjadi jawab Tuhan. Nah, dalam pergumulan inilah kemudian dia tidak bertahan dengan imannya. Dia justru memilih untuk mengambil jalan pintas dengan memanggil seorang perempuan yang dapat memanggil arwah. Dan dalam bagian itu, sang pemanggil arwah diminta Saul untuk memanggil Samuel, nabi yang diutus Tuhan untuk menegur Saul. Dan ketika Samuel hadir di sana, apa yang terjadi? Bukannya kemudian Samuel memberikan kekuatan dan peneguhan, tetapi Samuel justru berbicara tentang bagaimana murka Allah yang terjadi kepada Saul. Bagaimana Saul sudah diingatkan oleh Tuhan berulang kali, tetapi Saul tidak pernah mendengarkan, Saul tidak pernah peka, dan Saul tidak pernah taat kepada Tuhan.
Maka dari kisah ini saudara-saudara, kita belajar akan 3 kesalahan Saul yang terjadi. Yang pertama, kita belajar bagaimana seorang Saul dikatakan tidak sabar dalam menanti pertolongan Tuhan. Kemudian yang kedua, dari kisah ini kita melihat bagaimana seorang Saul yang tidak bergantung kepada Tuhan. Di tengah kondisi mencari suara Tuhan, dia tidak sabar. Pada bagian poin yang pertama tadi, dan ini menunjukkan bagaimana dia tidak mau bergantung kepada Allah dan dia mencari cara lain yang itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, seorang Saul dalam bagian ini tidak belajar dari kesalahan yang ada. Untuk itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari bersama kita juga menilik di dalam kehidupan kita. Apakah kita dalam menghadapi pergumulan juga sama seperti Saul, yang tidak sabar, yang kemudian tidak mau bergantung, yang tidak mau belajar dari pengalaman. Untuk itu, jangan sampai kemudian kita terkecoh untuk mengambil jalan pintas dalam pergumulan, tapi terus temukanlah Allah di tengah segala badai yang ada. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Maka melalui firman ini, Tuhan menghendaki setiap kita untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita tidak terkecoh, tetapi terus mengarahkan hati untuk fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya di tengah segala pergumulan yang saat ini sedang kita alami, kita boleh menemukan jalan keluar dan kita terus berpegang kepada Tuhan. Berjuanglah di dalam iman dan percayalah bahwa Tuhan terus membersamai kita. Biarlah melalui permenungan ini setiap kita boleh diingatkan oleh Tuhan. Mari bersama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kembali kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh menyadari bagaimana seringkali kami terkecoh karena pergumulan. Kami masih berfokus hanya kepada pergumulan dan permasalahan. Tapi kami tidak bisa fokus untuk menemukan apa yang menjadi suara dan kehendak Tuhan. Maka Tuhan, dengan kesadaran penuh, arahkanlah hati kami supaya setiap kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan ketika pergumulan itu silih berganti datang, ajarlah kami untuk terus dapat beriman hanya kepada Engkau, ya Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami serahkan seluruh pergumulan kami serta kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan pergumulan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.